Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terutama kita yang hadir di majelis ini pada kesempatan kali ini, dengan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir tentunya di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah di muka bumi ini, dan sekaligus juga di majelis ilmu, di majelis zikir yang paling utama. Mari kita mantapkan niat kita di dalam hati untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri dan mengikuti kegiatan di majelis ini, supaya kita mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah, pahala dari Allah, ditambahnya iman, ditambahnya ilmu dan kefahaman kita dalam beragama Islam ini. Dan mari kita bersama-sama kembali untuk mengkaji masalah al-aqidah as-sahihah, akidah yang sahih, yang benar di dalam beragama Islam ini, yang kita mengikuti akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pembahasan kita masih kita lanjutkan mengenai pasal beriman terhadap segala apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang tertera dalam kitab Lumatul I'tiqad ini adalah mengimani peristiwa Isra wal Mi'raj. Kemudian yang kedua, contoh ini sekedar contoh, bukan pembatasan ya, karena banyak juga contoh-contohnya. Datangnya malakul maut menemui Nabi Musa untuk mencabut nyawa beliau. Kemudian yang ketiga adalah asratus sa'ah, tanda-tanda besar menjelang kiamat besar. Yang pertama adalah khurujud dajjal, keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal.
Yang kedua adalah nuzul Isa bin Maryam, turunnya Al-Masih Isa ibn Maryam. Nah, kemudian itu sudah kita bahas ya pada pembahasan yang lalu, yang terakhir kalinya sebelum kesempatan kali ini. Ya. Yang berikutnya adalah yang ketiga, Ya'juj wa Ma'juj. Nah, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Ya'juj wa Ma'juj berarti Ya'juj dan Ma'juj. Jadi wa-nya itu dan. Merupakan huruf ataf. Berarti ada dua kelompok besar. Kelompok pertama mereka dinamai kelompok Ya'juj. Kelompok yang kedua dinamai kelompok Ma'juj. Ya. Dijelaskan dalam kitab ini, Ya'juj dan Ma'juj ismani a'jamiyani au a'rabiyani mustaqani minal ma'aj wa huwa al-idtirabu au min ajijin nar wa talhubuha. Ya'juj dan Ma'juj itu dua nama a'jami. Jadi a'jami ini bahasa yang berasal dari selain bahasa Arab. Atau juga bisa jadi itu akar katanya dari kata berbahasa Arab. Ya. Yang merupakan pecahan, mustaqan, pecahan dari kalimah al-ma'aj. Al-ma'aj itu maknanya al-idtirab, kegoncangan. Ya. Atau dari kata ajij, ajijun nar wa talahubuha wa talhabuha. Ya. Dari ajij an-nar itu artinya nyala api. Ya, wa talhabuha itu dari jilatan api. Nah, kalau kita tilik secara bahasa, Ya'juj wa Ma'juj ini dua kelompok besar dari kalangan Bani Adam yang ketika mereka keluar dari benteng atau tembok yang telah didirikan oleh Dzulqarnain beserta pasukannya ketika itu, Ya'juj wa Ma'juj keluar meroyak ya. Setelah berhasil mendobrak benteng tersebut hingga luluh lantak, mereka kemudian meluncur dan meruyak kemana-mana di muka bumi ini, dan kegiatan mereka hanya satu, membuat keonaran. Kegiatan mereka hanya satu, yaitu merusak, membantai, membunuh. Setiap apapun yang ditemui, terutama makhluk hidup, mereka akan bunuh. Selain dari kelompok mereka itu, yang mereka temui, mereka akan bunuh. Tentunya terutama yang ada di muka bumi ini adalah kalangan manusia. Nah, tentu ini adalah salah satu fitnah dari fitnah-fitnah. Ya. Kalau Dajjal sebelumnya itu fitnahnya kan fitnah keimanan. Nah, tentu lebih berbahaya lagi karena menyerang rohani, menyerang hati, berupa menyerang keimanan. Ya. Ya'juj wa Ma'juj ini menyerang fisik. Jadi mereka menebar teror pembunuhan di mana-mana. Ya, dilihat dari katanya, dari kalimatnya, Ya'juj dan Ma'juj itu maknanya hampir sama. Maknanya al-idtirab atau ajijun nar wa talahubuha. Ya. Artinya api neraka dan jilatannya, ya, menunjukkan sesuatu yang ya merusak. Api kan berkobar-kobar, membakar ya. Membakar apa saja yang ada di sekitarnya yang berdekatan dengan api itu. Nah, di sini dijelaskan secara singkat, wa huma ummatani min bani Adam. Ya'juj dan Ma'juj itu dua kelompok besar ya dari Bani Adam. Jadi jenisnya manusia, bukan jin ataupun makhluk yang lain. Ya. Ya'juj dan Ma'juj ini memang unik. Ini bagian dari keturunan Adam alaihissalatu wassalam. Ya. Lebih tepatnya adalah seperti yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ya, dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah misalnya, Ya'juj dan Ma'juj itu dari keturunan Yafis bin Nuh alaihissalatu wassalam. Ya, Yafis. Jadi Nuh itu punya beberapa anak, di antara anaknya itu ada yang bernama Yafis. Nah, Yafis ini yang kemudian nanti menjadi nenek moyangnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Dan Yafis ini juga nenek moyangnya orang-orang Turki. Turki kan tahu? Ya, sampai sekarang kan ada negara Turki, ya, dulu negara kaum muslimin yang sangat besar, ya. Terutama pada masa Khilafah Utsmaniyah, ya. Sampai hampir menguasai, ya, 47 negara, termasuk negara-negara Eropa, kan. Ya, mereka memang, ya, bangsa yang secara fisik itu gede banget, ya. Bongsor. Jadi perpaduan mungkin antara Eropa dengan Asia gitu. Kalau kita pernah ke Makkah, Madinah melaksanakan haji atau umroh, ya, ketemu dengan jamaah dari negara lain yang bangkok, apa itu? Besar-besar badannya, ya, tinggi besar, ya. Itu biasanya dari orang-orang Turki. Nah, jadi ini orang Turki dengan Ya'juj wa Ma'juj itu hampir satu keturunan, nenek moyangnya sama, yaitu Yafis bin Nuh. Namun bukan berarti kita memahami orang Turki identik dengan Ya'juj dan Ma'juj, gitu kan. Oh, ini sama ini. Oh, tidak, ya. Turki ini negara Islam dan penduduknya mayoritas agamanya Islam, ya. Bahkan sekali lagi menjadi salah satu mercusuar peradaban kaum muslimin dalam sejarah, ya. Ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah, ada dinasti Utsmaniyah, ya kan? Yang bertahan cukup lama, berabad-abad lamanya. Ya, terutama masa kemasannya ketika masa, ya, Muhammad Al-Fatih, kemudian Sulaiman Al-Qanuni. Nah, itu pada masa Sulaiman Al-Qanuni ini betul-betul wilayah kekuasaannya sangat luas sekali. Ya, banyak negara-negara Eropa pun dikuasai, ditaklukkan oleh kekhilafahan Turki Utsmani. Ya, lihatlah dalam catatan sejarah para ahli sejarah Islam, ya. Ya. Tapi sekali lagi bukan berarti identik dengan Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kalau bangsa Turki sempat mendirikan kekhilafahan, ya, yang mereka mengupayakan tentu menjalankan syariat Allah. Tapi kalau Ya'juj wa Ma'juj ini, ya, mereka dua kelompok manusia yang membuat kerusakan, ya, yang haus akan darah, terutama darah manusia. Dan ini adalah bagian dari fitnah yang terjadi menjelang terjadinya kiamat besar. Dan ini telah diberitakan, ya, di dalam Al-Quran, ya, dan juga sunnah Nabi SAW as-sahihah, hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Di dalam Al-Quran, ya, diantaranya yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi. Bisa dilihat surah Al-Kahfi, surah 18, ya, mulai ayat 92 sampai 99. Itu menyebut seputar Ya'juj wa Ma'juj, yaitu di masa yang lalu, terutama pada masa Dzulqarnain. Bisa dibuka, coba dibacakan, ya. Quran surah Al-Kahfi ayat 92 sampai 99. Ada yang ketemu Quran dan terjemahannya mungkin? Nah, itu Mas, baca, Mas. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Maksudnya dia siapa? Dzulqarnain. Dzulqarnain, ya. Terus? Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Ya, satu kaum di sini bukan Ya'juj wa Ma'juj. Kalau Ya'juj wa Ma'juj kan dua kaum. Ya, ini kaum yang lain. Mereka yang lemah, yang miskin, yang, ya, merasa terancam dengan serangan Ya'juj dan Ma'juj, dan memang ilmu mereka rendah, sehingga juga bahasa yang mereka gunakan juga hampir sulit dipahami karena beda dengan bahasa-bahasa etnis-etnis yang lainnya, gitu. Ya, terus Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sungguh Ya'juj wa Ma'juj
Ya'juj dan Ma'juj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Nah, jadi ini ada tawaran ya, kayak tender gitu ya. Tawaran kepada Dzulkarnain. Intinya itu meminta bantuan lah. Meminta bantuan kepada Dzulkarnain untuk didirikan benteng yang tentu kokoh, yang tinggi, supaya bisa membendung serangan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka mau untuk membayar dengan satu pembayaran, ya artinya dengan harta-harta yang mereka miliki gitu. Ya. Nah, terus Dia Dzulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Nah, jadi Dzulkarnain ya menyanggupi ya, untuk mendirikan benteng seperti yang mereka inginkan tanpa mengharapkan imbalan. Hanya saja Dzulkarnain minta pertolongan juga kepada mereka untuk bersama-sama bekerja sama membuat benteng tersebut. Terus Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Dzulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. wah ya, di zaman beliau ya, yang masih sederhana ini sudah menemukan teknologi untuk membuat benteng dari besi ya. Besi yang dicor dengan timah tadi ya, tembaga ya, tembaga. Mirip las-lasan ya sekarang ya. Ya, kalau sekarang kan modern ada namanya ya alat untuk mengelas gitu kan, pakai listrik atau mungkin turbin karbit ya. Tapi kan secara dasarnya mirip gitu dengan itu kan. Bagaimana menyatukan logam-logam disatukan dengan tembaga yang mencair gitu. Tentu nanti kalau sudah kering menjadi kuat, padat dan terangkai semua gitu. Ya gambarannya begitulah. Masalahnya kita kan ya tidak pernah melihat tembok yang didirikan oleh Dzulkarnain ini, dan mungkin juga insya Allah ya nggak akan kita ketemukan itu kan. Kecuali mungkin nanti sebagian orang yang nanti hidup di ya menjelang hari kiamat itu mungkin. Karena sampai sekarang pun ya belum ada orang yang sudah menemukan secara pasti gitu, benteng yang telah didirikan oleh Dzulkarnain itu. Gitu. Dan di balik itu kan ada Ya'juj wa Ma'juj itu. Dan belum ada manusia juga yang menemukan atau bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Sekalipun sekarang sudah modern ya. Banyak negara-negara maju yang memiliki ilmu dan teknologi yang sangat tinggi bahkan canggih kan belum menemukan keberadaannya. Tapi ini kita harus imani ada, sampai sekarang ada, sampai nanti menjelang hari kiamat. Ya, belum diketemukan atau bahkan tidak diketemukan bukan berarti tidak ada. Ini menunjukkan ilmu manusia ini walaupun sudah sampai abad sekarang ini masih juga terbatas. Ya. Ini masih istilahnya misterius keberadaannya tentang benteng Dzulkarnain ini. Belum bisa dideteksi dengan alat pendeteksi apapun. Sekalipun sudah ditemukan mungkin ya satelit ya, yang bisa memantau ya belahan-belahan bumi manapun, ternyata untuk yang satu ini belum bisa. Ya. Di manakah itu keberadaannya secara pasti kan? Ada sebagian penulis ini serampangan ya menyimpulkan bahwa tembok Ya'juj wa Ma'juj ini adalah tembok Cina, tembok raksasa di Cina. The Great Wall itu ya. Tembok raksasa di Cina. Maka itu adalah kesimpulan yang lemah. Ya, dengan beberapa alasan atau bantahan ya. Di antaranya apa? Tadi sudah disebutkan tembok yang didirikan oleh Dzulkarnain bahannya dari apa? Besi yang direkatkan dengan tembaga. Sedangkan tembok raksasa Cina dengan apa?
ya batu bata atau bebatuan dengan tembok saja dari tanah. Jadi itu tidak pas. Kemudian dinding atau tembok Zulkarnain itu dibuat berada posisinya di antara dua gunung. Ya, jadi semacam diletakkan di celah antara dua gunung yang besar, dua gunung yang tinggi gitu. Sedangkan kalau tembok raksasa Cina bukan posisinya di antara dua gunung, tapi berada di lereng-lereng gunung di atasnya. Ya, saya sendiri belum pernah juga ke sana ya, ke Cina sana. Tapi lihat saja di Google lah gitu. Cuma antum klik nanti tembok Zulkarnain di Google nggak muncul. Karena itu masih misterius kan gitu. Paling ada keterangannya mungkin tentang ini dalilnya ya, tercatat dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi, kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus meyakini dan mengimani itu ada. Nah, dan sampai sekarang masih ada. Dilanjutkan tadi terjemahannya. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Terus Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila jadi perhatikan di sini ya. Seorang hamba Allah yang bertauhid, yang soleh, sekalipun sudah berhasil mewujudkan mega proyek, nah, kita sebut begitu aja lah. Apalagi di zaman ketika itu kan, berhasil ya bikin mega proyek. Nah, kalau sekarang kan bikin jalan tol, jalan layang gitu ya. Mana Cak Lut ini? Gak ada. Sangat cocok ini. Ya, mega proyek. Maka tidak sombong dan tidak ujub, tidak mendabik dada. Saya ya, memang insinyur ternama, itu kan. Sudah berhasil lihat tuh ini, membikin apa? Mega proyek yang megah, yang bagus, yang kokoh. Ya'juj dan Ma'juj saja yang mereka adalah kelompok yang sangat kuat, tidak berhasil untuk menaikinya. Loh, betapa tingginya itu. Dan juga belum bisa apa untuk melobanginya. Wah, tembok ini luar biasa. Tapi apa perkataan Zulkarnain? Dia tidak sombong, dia tidak ujub, tidak membanggakan dirinya atas kesuksesannya. Tetapi dia apa? Kembalikan kepada Allah. Apa tadi kalimatnya? Ada. dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Itu. Rahmat dari Tuhanku, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teladan bagi kita. Seorang raja penakluk dunia lah ya, karena wilayahnya yang ditaklukkan Zulkarnain itu begitu luas membentang antara timur dan barat. Makanya kenapa beliau ini dinamai atau dijuluki dengan Dzulqarnain, si pemilik dua tanduk. Maka dijelaskan oleh sebagian para ulama ahli sejarah, bukan berarti di kepalanya Dzulqarnain itu ada dua tanduk seperti kerbau ataupun kambing ya. Ada dua penafsiran itu, dan ini bisa diambil dua-duanya. Yang pertama, ya memang Dzulqarnain memiliki rambut agak panjang, lalu dia suka mengkepang dua rambutnya di samping kanan dan kiri di atasnya, kayak jambul dua, sehingga mirip dengan apa? Dzulqarnain. Ya nggak usah ditiru sampai aja. Yang rambutnya panjang, ini kenapa kok jambulnya dua? Ya, saya niru Dzulqarnain. Nah, ente beda dengan Dzulqarnain gitu kan? Iya. Itu satu begitu. Yang kedua disebut Dzulqarnain, si pemilik dua tanduk. Ini biasa sebutan untuk seorang raja yang wilayah kekuasaannya sangat luas, yang banyak menaklukkan daerah-daerah yang sangat luas. Kekuasaannya terbentang bainal masyriq wal maghrib, antara timur sampai ke barat. Ya, maka itu disebut dengan dua tanduk gitu. Ya, satu perbatasan sebelah timur satu tanduk, perbatasan ya di sebelah barat satu tanduk, maka disebut dua tanduk gitu. Ya. Tapi beliau ini seorang hamba Allah yang tawadu gitu. Tidak mendabik dada, saya nih, ana. Enggak begitu. Ya, dipertontonkan kepada kaum tadi. Ya, ini lihat nih, hasil dari ilmunya saya dan bala tentara saya, lihat. Enggak begitu.
langsung dia menyandarkan semua kepada rahmat Allah, anugerah Allah. Ini harus kita teladani. Apalagi kita ya, ditakdirkan tidak seperti Dzulkarnain. Tapi kenapa kita tidak tawadhu seperti Dzulkarnain? Ya. Jadi segala kelebihan ya yang kita miliki jangan disandarkan kepada kita. Itu hakikatnya adalah anugerah, rizki, pemberian, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kelebihan yang sifatnya duniawi seperti harta, pangkat, jabatan dan sebagainya, ataupun bahkan keberhasilan berupa masalah dini, agama, kesolehan. Ya, kita mungkin punya ilmu yang banyak dalam masalah agama, ya, kita mungkin banyak sholatnya, kita mungkin banyak puasanya, kita banyak sedekahnya. Itu hakikatnya rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kita sama sekali, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hakikatnya itu adalah anugerah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam hati kita tidak muncul ujub. Kata Nabi SAW, 3 perkara yang membinasakan manusia. Di antaranya apa? Ijabul mar'i binafsi, ujub, bangganya seseorang terhadap dirinya sendiri. Ini bibit-bibit untuk memunculkan kesombongan nanti. Ya, maka di antara resep agar kita bisa mengikis bahkan mengusir ujub ketika muncul dalam hati, kembalikan bahwa segala kelebihan bahkan kesolehan, kemuliaan yang ada pada kita ini hanyalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan, manusia yang paling sempurna dan lengkap siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kelebihan fisik, Allah berikan kelebihan agama. Beliau adalah Rasul, Nabi termulia. Tapi coba perhatikan di surah Ad-Duha yang tadi di surat Maghrib saya baca itu. Pada rakaat yang pertama, bagaimana dulunya? Allah Ta'ala berfirman, wa wajadaka dolan fahada. Atau mulai dari apa itu? Ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Ya. Tidaklah Allah menemui engkau, siapa? Muhammad SAW, dalam keadaan apa? Yatiman, seorang anak yatim yang hidup sebatang kara, gak punya saudara. Fa'awa, kemudian Allah lah yang melindunginya. Dijadikanlah kemudian sebagian kerabatnya itu memiliki jiwa untuk merasa prihatin dan menolongnya. Yang pertama adalah Abdul Muttalib, ya. Atau sebelum itulah mungkin ada Halimah As-Sa'diyah yang menyusuinya. Kemudian kembali ke pangkuan ibunya hanya dalam waktu yang singkat. Setelah itu wafat juga ibunya. Dilanjutkan dipelihara oleh siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib wafat, dilanjutkan oleh siapa? Oleh Abu Thalib. Itu hakikatnya Allah fa'awa, yang menjaganya, yang merawatnya, yang melindunginya. Jadi Nabi ini miskin. Wa wajadaka dhalan fahada. Allah mendapati engkau Muhammad dalam keadaan apa? Tersesat, tidak tahu Islam, tidak tahu iman, tidak tahu ilmu yang hak. Lalu Allah angkat menjadi nabi dan rasul, diberi ilmu. Perhatikan di situ. Ya. Wa wajadaka ilan fa'agna. Allah menjumpai engkau dalam keadaan fakir, dalam keadaan serba kekurangan, fa'agna, lalu Allah cukupi, Allah kayakan. Itu terhadap manusia termulia, paling sempurna. Itu saja diingatkan dalam beberapa ayat tadi, hakikatnya itu adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita, ya, dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW sangat jauh sekali. Ya, makanya kita kembalikan semua itu hakikatnya adalah anugerah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hati kita kemudian tidak terus menerus ketika ada ajakan untuk ujub, kemudian kita ujub.
tapi kita enyahkan, kita perangi, kita singkirkan. Yang dibesarkan bukan kita, tapi Allah yang maha besar, Allah yang maha memberi rizki dan anugerah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ini kita meneladani Dzulqarnain. Perhatikan kalimatnya, rahmat dari Rabbku. Padahal dia sudah berhasil kan, dengan sebab dia mendirikan benteng yang luar biasa dan bertahan awet sampai kapan? Sampai nanti menjelang kiamat besar. Tidak kemudian sebelum kiamat bentengnya sudah roboh karena keropos, kena karat. Tidak. Hancurnya nanti karena memang diupayakan oleh Ya'juj wa Ma'juj dengan dilobangi. Lanjut. Itu. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Ya, itu nanti menjelang hari kiamat keluarlah mereka, karena telah berhasil melobangi benteng tersebut. Lalu mereka menebar teror di mana-mana, melakukan pembunuhan dan pengerusakan yang luar biasa, yang kita tidak tahu bagaimana itu gambaran secara jelasnya, tetapi kita bisa membayangkan saja dari berita-berita dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya akan kita baca dalam penjelasan kitab ini. Sudah selesai tadi? Ya. Kemudian kita kembali ke kitab Syarah Lumatil I'tiqad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu yaumal qiyamah, pada hari kiamat Allah berfirman, ya Adam, kum fab'as ba'san nar. Min dzurriyyatika. Gitu kan. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, bangkitlah engkau dan kirimlah utusan, artinya sekelompok manusia ke neraka. Min dzurriyyatika, dari keturunanmu, dari anak cucumu. Berarti Ya'juj dan Ma'juj itu jenisnya apa? Manusia, bukan jin. Karena Adam kan jelas manusia. Bukan keturunan iblis, bukan. Keturunan Adam. Ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis diringkas itu dalam kitab ini, Abshiru fa inna minkum wahidan wa min Ya'juj wa Ma'juj alfan. Bergembiralah kalian karena sesungguhnya dari kalangan kalian itu hanya satu, dan dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj itu 1000. 1 berbanding 1000 yang menjadi calon-calon penghuni neraka. Ternyata dari kalangan Bani Adam selain Ya'juj dan Ma'juj, itu kita, ini kan kita bukan Ya'juj dan Ma'juj, yang masuk neraka itu 1 orang. Sedangkan dari Ya'juj dan Ma'juj berapa? 1000 orang. Lebih banyak, jauh lebih banyak dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga bisa jadi memang penghuni neraka ini banyak dipenuhi oleh manusia-manusia dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini adalah berita gembira. Tetapi juga apa? Jangan kita kemudian berleha-leha, lalu kita kemudian tidak berusaha untuk bisa selamat dari neraka. Jangan-jangan satunya itu adalah kita, gitu kan? Hati-hati. Ini ada sebagian laki-laki kadang-kala juga sering menakut-nakuti para wanita, tetapi kadang dia sendiri tidak introspeksi diri. Hati-hati para wanita, kebanyakan penduduk neraka itu wanita. Iya, memang bisa jadi kebanyakan wanita, tapi jangan-jangan laki-laki yang sedikit itu antum salah satunya di situ. Nah, sama saja, gitu. Ya untuk semua kita. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Semua, baik laki-laki maupun wanita. Jangan sampai dianggap bahwa
Ini karena kebanyakan yang memenuhi neraka ini wanita, ya laki-laki mah ya mungkin saya terbebas gitu ya. Belum tentu. Ya. Jadi pemahamannya diletakkan pada tempatnya, bukan seperti itu. Ya, itu artinya peringatan kepada para wanita untuk berhati-hati. Ya. Di antaranya apa yang menjadikan mereka menghuni neraka itu karena kebanyakan mereka yakfurnal ashir, mengkufuri kebaikan suami mereka. Ya. Dan itu sangat mudah sekali terjerumus dalam hal tersebut. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini hadis sahih, ya, tertera dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa banyaknya ya Ya'juj dan Ma'juj itu. Dan mereka kebanyakannya ya, bahkan mungkin semuanya ya, para pendurhaka. Makanya mereka memenuhi neraka. Wa khurujuhum alladhi yakunu min asyrati sa'ah lam ya'ti ba'du. Dan keluarnya mereka yang menjadi salah satu tanda besar di antara tanda-tanda besar menjelang kiamat besar itu belumlah terjadi. Ya. Walakin bawadiruhu wujidat fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi awal kemunculannya telah didapati pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal kemunculannya, awal keluarnya. Ada pertanda nantinya akan keluar, sudah dimulai pada masa Nabi SAW. Proyek Ya'juj dan Ma'juj untuk menjebol benteng yang didirikan oleh Ya'juj sudah dimulai sejak zaman Nabi SAW. Zaman Nabi ke zaman kita sudah berapa abad? Ya, kurang lebih lah 15 abad ya. Sudah lama. Berarti dapat kita angan-angan proyeknya gimana? Ya, ini terus berarti melobangi bentengnya itu semakin lama semakin besar. Padahal disebutkan dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj misla hadhihi wa halaqa bi asbu'ihi al-ibhami wallati taliha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda ketika itu ya, telah dibuka pada hari ini ya, dari bentengnya Ya'juj dan Ma'juj. Artinya benteng Ya'juj dan Ma'juj yang didirikan oleh Dzulkarnain itu sudah bisa dilobangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Seperti ini Nabi beri syarat. Lalu kemudian Nabi melingkarkan jari jempol dan jari yang setelahnya. Berarti jempol dengan telunjuknya. Sebesar ini lubang yang telah berhasil dilobangi oleh Ya'juj dan Ma'juj di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebesar satu keping uang lah. Berarti mafhumnya apa? Kalau zaman kita berarti lubangnya sudah membesar. Terus seberapa besar diameter lubangnya sekarang? Ya wallahu a'lam, enggak tahu. Nabi aja enggak tahu kok, cuma tahunya dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Lah kalau kita enggak mampu mengetahuinya. Cuma mafhumnya apa? Berarti kan semakin lama, ya kan? Kalau di zaman Nabi saja sudah berhasil benteng Ya'juj wa Ma'juj dilobangi sebesar ini, apalagi sekarang. Karena tentu seiring perjalanan waktu ya, maka semakin dekat dengan hari kiamat. Ya, dan menjelang hari kiamat, Ya'juj wa Ma'juj kenapa keluar? Karena berhasil mendobrak benteng itu. Berhasil melobanginya sehingga besar, mereka sehingga bisa keluar dari benteng tersebut. Ini ya fitnah yang senantiasa mengintai dan mengancam umat manusia. Memang hidup di dunia ini dikepung dengan berbagai apa? Fitnah. Iya. Ada fitnah yang mengintai tiap individu manusia, ada fitnah yang mengintai secara masif. Itu. Nah, jadi itu keterangannya di dalam Al-Quran ya, tentang Ya'juj wa Ma'juj, dan juga di dalam diantaranya sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tadi ya, sejarah ya. Kenapa disebut sejarah? Karena kejadian di masa lalu, tapi ini masih terus berjalan sejarah ini.
hingga sampai masa kita dan sampai lagi nanti menjelang kiamat besar. Fenomena tentang satu fitnah, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kalau kita bertanya-tanya kenapa ya kok sampai ada manusia yang seperti itu gitu ya, dengan karakter yang jahat, bengis seperti itu ya. Ya kita serahkan kepada Allah, sang pemilik alam semesta ini. Allah berkehendak demikian ya. Dan itu sekali lagi bagian dari ya ujian bagi manusia yang lainnya. Karena Ya'juj wa Ma'juj juga manusia ya. Tapi maksudnya untuk manusia yang lainnya. Nah. Dan itu keluarnya mereka juga hikmahnya apa? Pertanda kiamat akan segera terjadi, kiamat besar. Iya. Adapun lebih daripada itu saya sendiri tidak punya ilmunya untuk menerangkan lebih detail. Nah, Mas, mungkin ada yang tanya-tanya kegiatan Ya'juj wa Ma'juj sekarang ngapain ya di sana? Waduh, saya nggak tahu. Gitu. Gitu. Ya nggak tahu itu. Makhluk yang ya memang Allah takdirkan misterius seperti itu. Keberadaannya persisnya di mana gitu, di belahan bumi yang mana letak geografisnya misalnya, saya juga tidak tahu. Tapi apa ya kita imani. Karena beritanya sahih ya, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Makanya ini ditulis oleh penulis dalam kitab Lumatul I'tiqad, dalam masalah akidah tentunya, pada pasal apa? Mengimani, membenarkan, ya kan? Al-imanu bikulli ma akhbaro bihir rasul. Mengimani apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dan juga diisyaratkan nanti keluarnya Ya'juj wa Ma'juj di ayat yang lain. Di ayat yang lain. Ya, di antaranya ditemukan di surah Al-Anbiya ya. Ayat 96 dan 97. Hatta idza futihat Ya'juju wa Ma'juju. Sehingga ya, ketika telah dibuka, nah itu tadi bentengnya itu ambrol gitu kan. Karena memang mereka terus-menerus melobanginya. Ya. Itu menunjukkan bentengnya luar biasa kokohnya. Sampai proyeknya Ya'juj wa Ma'juj saja itu kan berlangsung cukup lama. Sejak zaman Nabi Muhammad saja baru berhasil dibelobangi cuma sebesar ini gitu. Alangkah kuatnya, alangkah kerasnya itu gitu. Ya kan? Padahal Ya'juj wa Ma'juj itu dua kelompok manusia yang kuat-kuat dan ia tidak terkalahkan oleh bangsa manapun. Tidak terkalahkan. Tidak bisa ditumpas oleh bangsa manapun. Hanya saja nanti kisah terakhirnya ya dengan sebab Nabi Isa dan orang-orang mukmin yang sudah terkepung, mereka beristighosah kepada Allah. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kirim ulat-ulat yang masuk ke leher-leher mereka. Jadi mereka bangsa yang sangat kuat dan besar itu Allah hinakan dengan dikirim makhluk yang kelihatannya remeh, yaitu apa? Ulat atau belatung. Belatung itu kan ya, kita tahu lah belatung ya. Ya, makhluk yang lemah sekali kan. Kita injak saja moncrot kan gitu ya. Tapi mungkin belatungnya wallahu alam seperti apa jenisnya. Yang jelas sejenis belatung ya. Masuk lalu menggerogoti leher mereka, langsung seketika mereka mati secara serempak. Nah, nanti akan kita bacakan itu keterangannya ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an ya, dari Nabi SAW. Kembali ke ayat tadi 96-97 Al-Anbiya. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj ya. Sehingga ketika dibukalah Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin, dan mereka itu dari setiap gunung, lereng gunung, yansilun, mereka meluncur dengan cepat. Turun dengan cepat. Nah, itu waduh bisa dibayangkan kengeriannya itu. Mereka meruyak menyerang, haus darah semua, gitu kan. Malapetaka yang dahsyat yang menimpa umat manusia yang lainnya, gitu tuh. Waqtarabal wa'dul haq, dan telah dekat
janji Allah yang hak, yaitu hari kiamat, terjadinya kiamat. Karena mungkin waktu sudah kita anggap cukup lah untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi cerita sahih cerita sahih yang nanti bakal terjadi ini ya. Kalau tadi kan sudah terjadi yang disebutkan di surah Al-Kahfi tentang Ya'juj wa Ma'juj, nanti tentang mereka juga di masa yang akan datang menjelang hari kiamat. Ya. Beliau Zulkarnain ini apakah termasuk nabi dan rasul? Setahu saya tidak. Kalau kita lihat dalam catatan para ahli sejarah seperti Ibnu Katsir, beliau menyimpulkan Zulkarnain bukan nabi, apalagi rasul. Ya, dia seorang hamba yang soleh yang memang Allah anugerahkan kerajaan dan kekuasaan yang luas. Jadi beliau ini semacam Luqman Al-Hakim, bukan nabi, bukan rasul, tapi kesolehannya ini disebutkan dalam Al-Quran. Tentang mereka-mereka itu disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi artinya tidak dipahami oleh para ulama bahwa turunlah wahyu kepada Dzulkarnain, itu tidak. Dia hanya seorang raja ahli tauhid yang soleh, yang menebar keadilan, itu tadi, membela kaum yang lemah. Demikian, Allah a'lam bishawab. Demikian, mohon maaf kalau ada kekhilafan, kesalahan tutur kata dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.